Provinsi Banten ini adalah provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi tahun 2024 di Indonesia. Paling tinggi PAD-nya berbanding dengan dana transfer pusat ke daerah. Selanjutnya saya persilahkan ujung kiri, saya persilahkan ujung kanan, Gubernur Banten. Papua Barat tadi Bang sudah mengambil jatah Abang itu 5 menit. Ya, silakan Gubernur Banten. Baik, terima kasih. Mohon maaf agak terlambat tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Komisi 2. Yang saya hormati Ibu Wamen, yang saya hormati seluruh kepala daerah atau yang mewakili, izinkan saya untuk memberikan paparan singkat dari terkait dengan kondisi Provinsi Banten. Pertama, Provinsi Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dengan luas sekitar 9.300 km persegi, kemudian dengan jumlah penduduk sebesar 12,8 juta dan terdiri dari 155 kecamatan, kemudian 4 kota, 4 kabupaten, dan merupakan provinsi termuda di Pulau Jawa. Dan kemudian pemerintahan desa kami sebanyak 1.238 desa atau setara dengan 80%, dan kemudian sisanya adalah 314 kelurahan. Kami memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 81 pulau. Kami langsung skip saja terkait detail pulaunya. Kemudian makroekonomi Provinsi Banten tahun 2024, IPM kami sebesar 76,35 dengan posisi peringkat ke-7 di Pulau Jawa. Kemudian adapun peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Kemudian tingkat kemiskinan Provinsi Banten sebesar 5,70%, atau menurun 0,47 poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 777.490.000 orang, menurun 48.000 orang. Kemiskinan paling tinggi berada pada Kabupaten Pandeglang dan terendah di Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,79%, melambat 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan negatif terjadi pada pengadaan listrik dan gas dan juga pertambangan dan penggalian. Pengendalian inflasi, alhamdulillah inflasi tahun 2024 sebesar 1,8% year on year. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi mencapai sebesar 3,06, artinya inflasi Provinsi Banten dalam kategori yang terkendali. Tingkat pengangguran terbuka Banten tahun 2024 sebesar 7,68%, atau setara dengan 414.000 pengangguran terbuka, mengalami penurunan sebanyak 0,84. Gini rasio tingkat ketimbangan pengelola penduduk Provinsi Banten diukur oleh Gini rasio tahun 2024 sebesar 0,359. Gini rasio di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,361, Gini rasio di daerah pedesaan sebesar 0,24. Kami juga menyampaikan progres penyusunan RPJMD tahun 2025-2026. Penyusunan dokumen RPJMD ditargetkan selesai pada Agustus 2025, paling lambat 6 bulan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. Kemudian setiap tahapan telah ditempuh sejak pelaksanaan orientasi RPJMD, pembahasan visi misi, penyusunan ranwal atau rancangan awal, forum konsultasi publik, dan seterusnya yang saat ini sudah akan dilaksanakan Pramusrenbang. Musrenbang akan dilaksanakan pada 30 April 2025. Realisasi APBD tahun 2025 per 25 April 2025 pendapatan sebesar 19,84 dari target anggaran 11,767, mengalami penurunan dari target karena sejak pemberlakuan opsi pajak tahun 2025. Rasio kemandirian Provinsi Banten sebesar 70,69%, artinya 70,69% dibiayai oleh PAD kami. Lagi-lagi paling utama adalah bersumber dari kendaraan bermotor. Ya, dan kendaraan dari pajak kendaraan bermotor, dan karena mengalami
penurunan terkait dengan kendaraan baru, dan kedua adalah option pajak, karena DKJ dengan Banten atau provinsi lain, khususnya Banten dengan DKJ, perbedaannya adalah DKJ tidak ada option, kemudian marketnya sama. Jadi hari ini lebih banyak orang membeli kendaraan bermotor mengarah ke DKJ karena mereka nggak ada option. Kedua, PAD kami juga bersumber dari dana bagi hasil. Investasi kami adalah nomor 5 terbesar di provinsi di Indonesia, tapi realisasi DBH-nya terbentur atau terkendala dengan investasi di Banten tapi pelaporan pajaknya di DKJ, sehingga DBH-nya lebih banyak dinikmati oleh DKJ. Ini hampir sama dengan kejadian di Jawa Barat. Jadi mohon ada sebuah regulasi yang memungkinkan untuk pemerintah yang mendapatkan yang dilaksanakan investasi di wilayahnya, dana bagi hasil PPh 21 dan PPh 25-nya bisa dinikmati oleh pemerintah daerah. Kemudian terkait dengan rekap penyaluran dana transfer di Provinsi Banten tahun 2023, saya langsung saja tahun 2025. Pagu anggaran Perpres 201 tahun 2024 sebesar 3,5 triliun. APBD 2025 kami cantumkan 3,5 triliun. Anggaran KMK 25 tahun 2025 sebesar 3,441 triliun. Kemudian ada selisih sekitar 70 triliun. Dan kemudian realisasi sampai dengan hari ini sebesar 829 triliun dengan persentase 23,62%. Tadi sampai kendala dan saran-saran dari transfer potensi investasi Provinsi Banten saat ini menduduki 5 besar di Indonesia, namun tidak sebanding dengan jumlah dana transfer ke pemerintah Provinsi Banten, khususnya PPh 21 dan PPh 22, PPh pasal 25 untuk perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada di wilayah Provinsi Banten. Namun bagi hasilnya tidak seluruhnya diterima pemerintah Provinsi Banten, diharapkan terdapat kebijakan dalam dana transfer yang dapat memastikan bagi hasil yang sesuai dengan kondisi investasi tersebut. Badan usaha milik daerah Provinsi Banten memiliki 4 badan usaha milik daerah, yaitu PT Banten Global Development sebesar 99,9%, kemudian Jamkrida sebesar 91,3%, kemudian kami punya PT Agro Bisnis Banten Mandiri 100%, dan kemudian PT BPD Banten atau Perseroda Bank Banten 66,11%. Apa yang sedang kami lakukan terkait dengan BUMD hari ini adalah kami sedang meminta BPKP untuk melakukan audit dalam rangka untuk agar kami punya pandangan, punya gambaran apa yang akan dilakukan terhadap BUMD supaya BUMD benar-benar menjadi pendorong ekonomi di Provinsi Banten. Kemudian akses pertumbuhan bisnis melalui izin saya potong-potong karena sisa waktunya tadi sangat sedikit Pak. Poin intinya adalah saat ini salah satu BUMD kami sedang melakukan penjajakan atau proses kerjasama kelompok usaha bank dengan Bank Jatim. Dari 15 tahapan kami telah sampai di tahapan ke-8 dan semoga proses ini bisa segera terrealisasi agar penguatan Bank Banten untuk mengelola keuangan di Banten bisa lebih maksimal. Terkait pembinaan dan pengawasan BLUD, kami Provinsi Banten memiliki 4 BLUD, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Banten, Rumah Sakit Umum Daerah Labuan, Rumah Sakit Umum Daerah Malimping, dan Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng. 2 BLUD tersebut baru, yaitu Rumah Sakit Daerah Labuan yang akan segera diresmikan, dan kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Cilograng yang akan segera diresmikan. Dan kemudian rencananya kami juga akan memproses penerapan BLUD untuk SMK Negeri 3 Tangerang yang saat ini sudah pada tahap akhir, yaitu pembuatan surat keputusan gubernur tentang penerapan sekolah menengah kejuruan negeri 3 Tangerang. SMK ini sebagai pilot project penerapan BLUD di seluruh SMK lain di Provinsi Banten. Di Banten juga sedang menyiapkan penerapan BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan Labkesda Provinsi Banten. Kemudian terakhir keempat terkait dengan pengelolaan kepegawaian daerah. Kondisi SDM tahun 2024, jumlah PNS kami seluruh Provinsi Banten, Pemda Banten sebesar 10.692 orang. Kemudian formasi P3K tahun 2024 dari non ASN usulan sejumlah 11.737
sudah dilakukan seleksi, lulus tahap pertama 9.704, tersisa 2.033 formasi yang akan dilakukan seleksi tahap 2 yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian kebutuhan anggarannya tahap pertama 9.703 P3K untuk 5 bulan. 5 bulan artinya kami akan segera melantik pada TMT 1 Agustus 2025 sebesar 238 miliar. Kemudian tahap kedua 2025 sebesar 49. Total kebutuhan kami terkait dengan P3K adalah 287 triliun sekian. Ketersediaan anggaran dari DAU P3K sebesar 218, kemudian dari APBD sebesar 69 miliar, sehingga total jumlah 287 331 856 232 miliar rupiah yang insya Allah akan kami laksanakan mulai TMT 1 Agustus 2025 dan TMT 1 Oktober 2025 tahap kedua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan kami mohon petunjuk, bimbingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Saudara Gubernur Banten. Selanjutnya Gubernur Kalimantan Utara. Gubernur Banten ini, Provinsi Banten ini adalah provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi tahun 2024 di Indonesia. Paling tinggi PAD-nya berbanding dengan dana transfer pusat ke daerah.